Itu mengapa saya masih doyan duit. Maka salah kalau masih muda tapi nggak punya keinginan. Alah, aku tidak mau dunyo, Thomas. Lah kalah kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'd. Para ibu, para bapak, kawan-kawan sekalian, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur sekali bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa sharing kembali. Mudah-mudahan ada 1 poin, 2 poin yang barangkali nanti kita bisa noted, bisa kita catat untuk kita aplikasikan, sehingga dari pertemuan ke pertemuan itu nanti ada progres, gitu ya. Ini yang kelihatannya nggak naik-naik jadi tinggi ini masturin ini kelihatannya. Wet biyen ya semono gitu. Guyon. Saya nama ini masturin ini ada melekat ya di hati saya. Insya Allah saya dia punya kemampuan yang luar biasa. Kemampuannya namanya nda.com itu ndablek itu. Alhamdulillah, saya salaman langsung masih ingat ya. Insya Allah saya masih cerdas ya. Baik, ibu dan bapak sekalian, barangkali pagi hari ini saya akan katakan pagi. Mau malam saya tetap akan pagi. Mau sore saya akan katakan pagi, gitu kan. Karena namanya fajr itu hemat saya nggak kenal ruang dan waktu, gitu ya. Mohon maaf, umur boleh tua, tapi spare part harus muda, kan gitu kan. Alhamdulillah saya masih nyetir sendiri, saya masih donor darah, umur saya 60, gitu kan. Ya, alhamdulillah nih, kalau saya lukar ini enggak apa-apa ya, saya pakai kaos. Enggak apa-apa Mas ya? Kalau saya ngaji pakai kaos. Sumuk gitu. Ya. Kok angel dicopot? Yuk, oke. Baik, ikhwas sekalian, kalau tadi saya sampaikan satu pendahuluan namanya progres, gitu kan. Saya akan selalu mengatakan bahwa there is no progress. I don't believe in progress. Saya tidak percaya pada progres. Yang saya percaya adalah bahwa apa yang saya lakukan hari ini harus yang terbaik. Satu. Apa yang saya lakukan hari ini adalah harus yang tercepat. Yang ketiga, apa yang kita lakukan sekarang adalah yang terkarib. 3. Terbaik, tercepat, terbaik, terkarib. Maaf, Wahyu, nanti saya minta contoh produk di kita. Saya tidak akan menunjukkan
progres, akan tetapi apa yang kita lakukan adalah apakah itu sudah terbaik atau belum? Apakah yang kita lakukan ini sudah tercepat atau belum? Jadi kalau kita setir jalan kosong setir kok masih 50 km, ya berarti ini kurang sambal. Berarti enggak makan sambal, kurang pedes, gitu kan? Jadi wah sekalian, ini pembuka saya. Jadi 3T itu adalah terbaik. Sudahlah, lakukan saja yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, lakukan secepatnya. Kemudian yang keempat, terkarib. Terkarib itu maksud saya adalah konteks hubungan. Nilai, saya ulang lagi, yang dulu saya pernah sampaikan. Hari ini nanti kita coba lihat sesuatu yang sisi lain lagi. Saya pernah menyampaikan dulu, value, V, itu sama dengan C times C. Value adalah C kali C. Value adalah konten times konteks. Ya, maaf ini saya belum bisa menampilkan di sini ya. Sebenarnya ada, cuma nanti saya pagi hari ini saya ingin sampaikan ini. Ya. Jadi bukan apa? Developing Eden Hills, Housing and Villages. Itu kesan panjenengan apa? Mudah-mudahan nanti kita tanya jawab aja ya. Kesan panjenengan apa nih? Developing Eden Hills, Housing and Villages, Sekolah Bisnis Muslim. Ini kesannya apa nih? Kalau panjenengan melihat ini kesannya apa? Apa ini Mas Turin? Kita mau bicarakan apa ini kalau Developing Eden Hills? Ini membangun apa? Membangun. Mohon maaf, saya pernah sampai di Beverly Hills di Amerika. Jadi hills itu apa? Bukit. Ya. Terbayang enggak ada housing, ada perumahan di bukit gitu kan? Terbayang enggak jika ada villages, ada istana-istana di bukit gitu loh. Ada, terbayang enggak? Gitu kan? Ya. Pertanyaannya adalah apakah kita akan bicara tentang itu gitu kan? Maka saya kembali sebentar kepada V, rumus V. Value itu sama dengan konteks times konten. Konten kali konteks. Gitu kan? Saya ada yang lupa ini. Saya sudah mau bawa buku. Namanya The Narrow Corridor. Itu tulisan William James gitu, dengan orang Afrika satu. Oke. Di sana diceritakan bagaimana perkembangan pertarungan antara Amerika dan Cina itu akan menghasilkan ruang sempit. Nah, ruang sempit itulah yang kemudian jika orang bisa menguasai itu, maka dia akan jaya, gitu kan? Jadi ketika dua gajah itu berperang, itu ada narrow corridor. Ada ruangan yang sempit. Di ruang sempit inilah kita bermain, gitu kan? Orang yang bisa menguasai ruangan sempit ini, maka dialah yang akan memenangkan pertarungan ini. Maka kembali kepada rumus V sama dengan C kali C, itu sama dengan konten kali konteks. Konten itu isi, konteks itu hubungan. Jadi kalau kita tidak menguasai isi, orang yang menguasai isi dengan baik,
ilmunya baik, pengalamannya baik, jatuh bangunnya sudah sering, ya kan? Maka jangan pernah memimpikan membangun sesuatu usaha dengan gambaran bahwa saya akan berhasil. Yes, saya bilang salah. Sebab itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi di lapangan adalah Anda kuat berapa kali jatuh. Oke. Ini ternyata tidak begini saja sekarang. Tidak secantik ini sekarang. Dulu masih malu-malu. Untuk bicara black garlic itu dulu masih malu-malu gitu kan. Sekarang sudah ke Bali, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat gitu kan. Di 511 cabang. Saya punya 511 cabang di 511 kota dan kabupaten. Dari Aceh sampai dengan Papua. Orang Papua sana kalau ngeklik, ketemunya apa? Ketemunya ya Cah Temanggung lagi ini. Kemudian sekarang apa kalau misalnya artis kok minumnya kok minum ini gitu kan? Saya bilang jus jantung, tapi mereka mengatakan jus artis, gitu kan? Sebab ini akan bisa membuat orang slim. Do you know slim? Kan itu kan? Do you know slim? Oke. Ini saya hanya menegaskan tentang konteks. Konteks itu bisa didapat dari mana? Saya punya rumus bahwa sekarang ini tidak ada yang tidak ada. Hari ini tidak ada sesuatu yang tidak ada. Everything happen. Everything exists. Sekarang mau apa? Mau tutorial apa? Taufik Hartono ngerti kapsul enggak? Enggak ngerti. Dulu latar belakang pelajaran saya, kuliah saya, itu kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu alif, hukum bacaannya, nah aku genah. Itu aku genah itu fakultasku dulu. Bawang itu seperti apa? Membuat kapsul itu seperti apa? Saya bilang I don't care. Saya search, kemudian caranya membuat tepung bagaimana dan lain sebagainya, sampai kemudian menjadi branding bawang lanang, kapsul bawang lanang. Untuk kolesterol, untuk suami istri yang belum punya momongan, gitu ya. Oke. Ini mulai sudah panas belum? Sudah, panasnya orang karena materi, tapi karena sumuk. Ini konten. Baca buku, konten. Pengalaman, konten. Jatuh bangun, konten. Magic jar pecah 12. Ini konten. Dihapusi orang, ditipu orang. Baik-baik, Pak Ustadz, ini nanti barangnya saya bawa dulu ya. Nanti saya transfer. Oh iya, baik. Karena saya mempunyai husnuzon kepada orang itu. Sebagaimana ketika saya melakukan sesuatu untuk orang lain. Alhamdulillah, kapusan. Ini konten. Jadi kalau kita tidak pernah merasakan seperti ini, maaf. Jangan punya cita-cita untuk berusaha. Sebab nggak ada itu. Nggak ada. Yang tempo hari kita di Jogja, kita ketemu Mas apa? Mas Jody, ya kan? Mas Jody kontrak rumah, apa-apanya habis, ya kan? Tinggal satu punya tiger satu dijual, laku 5 juta. Ya. Kemudian untuk kontrak rumah dan lain sebagainya. Kemudian sekarang menjadi stick handshake. 184 outlet di Indonesia. Jadi sejak awal kalau kontennya ini belum siap, maka ini sebaiknya ya, maaf, urungkan dulu. Urungkan saja. Yang kedua adalah konteks.
Konteks ini bisa dibangun dengan apa? Konteks ini bisa dibangun dengan YouTube, konteks ini bisa dibangun dengan Facebook, konten ini bisa dibangun dengan Twitter, dengan Instagram. Sekarang yang namanya pengajian juga Zooming. Sekarang kan Zoom. Ini kan sebenarnya panjenengan ini kan kehilangan waktu, kehilangan jarak. Ngapain begini? Kenapa kita nggak Zoom? Kan enak saya di rumah sambil ngopi-ngopi gitu kan. Nanti panjenengan juga sambil al-udud gitu kan. Itu hadisnya orang Temanggung, nikmatu ba'dad dahari ududan gitu. Oke. Seperti itu kan. Jadi value itu selalu rumusnya, value nilai itu sama dengan C kali C. Sama dengan konten kali konteks. Konteks itu bagaimana? Konteks itu ya hubungan baik, relationship. Kemudian fal yasil rahimahu. Kan Rasulullah kan juga sudah jelas ya, jelas. Man arada ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Fal yasil rahimah itu konteks. Ada profesor doktor, ya hebat, ilmunya luar biasa, tapi nggak punya konteks, nggak punya hubungan, ya sama aja entong, yang nggak bisa. Sebaliknya, ada orang yang konteksnya bagus, tapi nggak punya konten. Dapatnya cuma disuruh sana, suruh sini. Jadi untul, everyone is untuling. Gitu kan. Kemana-mana nguntul. Dia nggak akan pernah naik. Maka yang bisa naik, rumusnya adalah C times C. Ini paling tidak apa yang saya dapatkan di dalam University of Difficulties. Jadi apa ini? Universitas kesulitan, gitu ya. Jadi C kali C sama dengan V. Mumpung panjenengan masih muda, saya banyak sekali berharap, karena kelemahan kita bukan di amano, tapi kelemahan kita di wa'amilus sholihat. Tampaknya saya agak membidangi di sini. Dari YouTube saya, ini saya banyak ke wa'amilus sholihat. Kalau mau zikir, Ustadz Arifin Ilham. Kalau mau kolbu, Hakim. Kalau mau sedekah, nah yang sekarang sedang diburu. Sekarang sedang diburu ya, ini masyhur. Ya. Kalau mau Quran, Ustadz UBN. Ustadz Bahtiar Nasir. Saya tak coba ngambil yang kecil aja, yaitu amilus sholihat. Masalah kita di mana? Masalah kita di amilus sholihat. Kapabilitas kinerja kita, SDM kita, ini yang kira-kira perlu untuk dipompa lagi, perlu kita dorong. Gitu. Nah, untuk ini saya hanya katakan pendek saja, berjuang yo mati, orang berjuang yo mati. Mau pilih mana? Ya mendingan semangat yo mati, ora semangat yo mati. Ingah-ingih yo mati, ora ingah-ingih yo mati. Alwong mati dalam keadaan semangat. Baik. Pemanasan saya seperti itu. Umur saya 60. Kapan saya mau mati saya tidak tahu. Tapi yang saya inginkan adalah saya mati dalam keadaan ya husnul khotimah sih iyalah gitu kan. Husnul khotimah itu iyalah ya. Keadaan apa ini? Keadaan semangat. Oke. Bahkan saya sudah punya saya sudah siapkan kain kafan. Saya sudah siapkan kain kafan. Lengkap dengan parfum. Jadi nanti kalau Bapak sewaktu-waktu nggak ada, Mas Suci, Salwa, silakan naik ke atas, itu di lemari Bapak, itu ada kain kafan. Karena 4 hal itu harus saya bawa sendiri, pakai uang saya sendiri. Saya nggak mau pakai uangnya takmir.
Saya tidak mau pakai uang RT RW. Sebab itu harta terakhir yang akan saya bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Parfum. Insya Allah ini mahal. Oke. Karena saya pakai ini. Harapan saya apa? Harapan saya nanti ketika orang membawa turun jenazah saya, itu mereka akan, wah, enak ya. Ada nggak tukang gali kubur yang mau membawa masuk ruangan itu sudah langsung pusing? Mergo apa? Minyak wanginya enggak? Bagus. Kain kafan 3 meter, 3 sudah saya siapkan. Untuk ibu-ibu 5 lapis. Untuk laki-laki 3 lapis. Daun bidara sudah saya siapkan. Kapur barus yang terbaik saya sudah siapkan. Jadi apa salahnya kalau kita siap mati? Nah, justru begitu. Nah, sekarang kenapa? Kenapa kok kita ini punya semangat? Semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis. Saya tidak sedang bicara tentang amount. Saya tidak sedang bicara tentang result, hasil. Tapi saya sedang berbicara tentang saya melakukan satu usaha yang saya yakini ini ada manfaatnya. Kemudian untuk mempertinggi value tadi. Jadi bukan masalah profitnya nanti berapa-berapa, enggak. Saya enggak urus profit apa enggak. Yang saya ngerti adalah ini harus yang terbaik. Saya cari botol ini enggak ada di Indonesia. Maka saya impor. Terus bagaimana? Mahal? Ya. Jadi kalau ini masuk ke tasnya mbak-mbak yang Hermes, dia mbak, kok kaget? Aku malah kaget deh. Oh, aku kaget sampai kaget nih mau. Jadi ini kalau masuk di tas Hermes, ini insya Allah pantas. Yang saya tahu bahwa ini saya harus bikin yang sebagus mungkin. Oke. Masalah harga itu nantilah nomor sekian. Tapi kalau tagline-nya sudah mengatakan everyone can fly, itu tiketnya masih murah. Everyone can fly. Apa? Pesawat apa nih? Iki Dora mudeng pesawat iki piye? Everyone can fly itu Air Asia. Mau selonjor itu susah, dengkul itu jamin remuk. Nah sekarang kalau mau nyaman, turun dari pesawat kemudian pikiran kita masih fresh, bagaimana? Ya ambil Garuda. Iya dong. Kelihatannya tiketnya lebih mahal, akan tetapi jatuhnya sebenarnya lebih murah. Karena fisik kita fresh, otak kita fresh, turun dari bandara langsung bisa kerja. Mboten teng glodak loh, ya ora teng glodak wong. Ora anune ya ambune ya wangi-wangi, ya kan? Makannya juga full, ya kan? Air Asia ini enggak. Air Asia itu yang jalan itu geledekan itu mau pesen apa enggak? Dalam hati saya, iki pesawat toh kok. Angkot, gitu kan? Ya, kalau sudah berani mengatakan everyone can fly, konsekuensi panjenengan adalah jangan pernah melayani level menengah ke atas. Ada enggak uangnya? Ada. Karena ada orang-orang yang umroh itu sudah tahu, yang penting saya nanti sampai sana. Ya sudah, kalau yang penting sampai sana, ya udah ambilkan pesawat yang kelas 3, kemudian hotelnya di sana, ambilkan yang jauh. Nah, sudah sampai sana. Tapi kalau kepengen Zam-Zam Tower, Anda harus berani membayar 8.000 US dollar. Ada pasarnya enggak? Ada. Banyak pasarnya itu. Maka begini, capeknya sama, pikirannya sama, mumetnya sama. Ngapain ambil bawang yang wedok? Maka saya ngambil bawang yang lanang. Capeknya sama, Mas. Ini yang saya katakan value tadi. Sudah ya? Baik, sekarang kita akan
coba melihat ayatnya. Kita belajar dari ayat saja, kemudian nanti kita simpulkan ya bersama-sama. Ini saya ambilkan dari surah Az-Zariyat. Ayatnya ayat 15 sampai dengan ayat 23. Oke. Surah Az-Zariyat itu seperti yang kita kenal adalah surat yang di situ ada ayat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang ayat 56. Sebelum sampai ke sana, kita coba ngaji sebentar dengan ini gitu. Nuwun sewu, ini hal yang sama sekali tidak teknis, ini tidak teknis. Tetapi percayakah panjenengan bahwa kuliah pun itu bukan perkara teknis. Orang berhasil di perkuliahan itu bukan karena berhasil menguasai teknis. Justru ketika bisa mengalahkan hal-hal yang non teknis. Kan? Apa hubungannya kuliah dengan sepeda motor atau mobil? Ya nggak nyambung gitu kan. Tapi persoalannya adalah persoalan-persoalan yang non teknis. Gitu. Baik. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kita semua sudah tahu. Orang-orang takwa itu diberi apa? Surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah diberikan Al-Kautsar, diminta untuk ngicipi airnya. Kemudian Jibril mengatakan, Kanjeng Nabi bertanya, wahai Jibril, ini apa nih? Gitu. Ini air apa ini? Dijawab oleh Jibril, ini yang disebut dengan Kautsar. Ini milik Anda. Nanti panjenengan Kanjeng Nabi akan duduk di tempat ini sambil menunggu umat panjenengan yang panjenengan merasa sangat rindu kepada umat panjenengan itu. Pertanyaannya, kira-kira orang-orang macam kita ini pantas nggak ya dirindui oleh Kanjeng Nabi besok masuk di telaganya, kan gitu. Nah, sesudah itu, kemudian siapa yang akan mendapatkan surah Al-Kautsar ini? Yaitu orang-orang yang sholatnya baik. Nyuwun pangapunten, mohon maaf, saya pada Wahyu, Rizal, Bagus, ya, dan tim. Gitu. Ini do melu ngrungokke apa lagi? Nggih. Ada nggak itu di luar? Begitu azan, saya bilang, dah tinggal. Tat niki tanggung, ora ono tanggung. Karena rumusnya apa? Rumusnya in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya itu benar, maka perencanaannya bagus, manajemennya bagus, kinerjanya jadi bagus. Saraf-saraf kita ini di tingkat sel, di tingkat DNA, ini jadi bagus. Apa yang kita makan, ini nanti akan jadi DNA. DNA ini akan masuk ke anak kita. Anak kita nanti akan turun kepada cucu kita. Itu mulainya dari mana? Mulainya dari insoluhat soluha sairu amali. Wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Maka nuwun sewu, jangan percaya kepada orang yang sholatnya nggak bagus. Nah, sekarang ada yang mau bantah, Tat, lah itu orang nggak sholat, tetapi kok omsetnya kok gede, namanya Halilintar. Halilintar apa coba? Oh nggak tahu ya wes. Berarti orang kenal sampean ya apik gitu. Tak biji apik malah orang kenal. Gitu kan. Itu kenapa itu omsetnya bisa besar gitu. Oke, saya sedang bicara tentang konteks wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq. Ini jangan diurus, yang bagian ini jangan diurus. Di antara manusia ada yang mengatakan, wahai Tuhanku, berikanlah aku kebaikan. Wa ma fil akhirati min khalaq, akan tetapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Ngeri, Pak. Ngeri. Yang jual Kalimantan, yang jual nikel di Sulawesi. Mata kepala saya sendiri saya melihat
Dari Balikpapan saya harus terbang ke Sangatta pakai Cessna di atas pohon-pohon itu. Nggak ada space di Kalimantan yang tidak rusak. Hancur, cur hancur. Yang namanya asrama Cina, saya melihat sendiri. Saya foto dengan si Cina itu. Jadi itu dibilang omset besar. Gitu ya. Maka kita di mana? Area kita di mana? Area kita adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mau yang ini. Kalau mau yang ini, maka hukumnya adalah idzan in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Maka ini dulu dilangkai. Mohon maaf ini ya. Ini kalau dari yang sini sholatnya masih belum. Kayaknya saya pesimis. Pesimis untuk kita mempunyai bisnis yang baik. Sebab semuanya harus mulai dari sini. Ketika Rasulullah turun, sesudah Al-Kautsar itu diberikan, rupanya Rasulullah mengatakan, wa dakhaltu al-jannata wa inni ra'aitu Qaisaran, bukan baitan. Inni ra'aitu Qaisaran. Aku melihat sebuah istana. Zahaban. Istana emas. Nah, kemudian ringkasnya diberitahu oleh Jibril, liman hadza ya Jibril? Ini punya siapa wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, hadza li rajulin min Quraisy. Ini punya lelaki dari Quraisy. Maka Rasulullah kemudian GR. Wah, ini singgonku. Hatta dzanantu annahu li. Di dalam hadisnya itu. Hatta dzanantu annahu li. Aku yakin kalau ini rumah ini punya aku gitu. Ternyata enggak. Oh, bukan Rasulullah. Hadza li Umar ibn al-Khattab. Jadi rumah itu punya Ibnu Khattab. Siapa bilang kita enggak materialis? Jadi mukmin muslim itu wajib materialis. Dari mana sisinya? Innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang muttaqin itu akan diberikan piala-piala kemenangan, mafaza. Wa hadaiqa wa a'naba. Hadaiq, kebun-kebun, wa a'naba, anggur. Ini lagi. Maaf, ini mudah-mudahan bisa nyumet yang kakung-kakung ini ya. Wa kawaiba atroba. Kawaiba atroba itu apa? Pasangan-pasangan yang sebaya. Umur berapa? Hadisnya mengatakan 33 tahun. Mas atau Pak ya, bisa terbayang enggak kalau ini ayat loh ya, ini ayat. Boleh tahu kita ngomong begini? Boleh. Soalnya kita ini suka terbatas karena kita orang Jawa. Jadi suka-suka tabu kalau mengatakan sesuatu itu tabu. Padahal ini ayat. Kawaiba atroba itu yang seperti apa? Umurnya 33 tahun yang masih sip. Do you know sip? Itunya masih sip. Kowe nyandak kowe ra? Ini. Enggak, kowe mudeng apa ora kowe iki? Aku ngomongin iki kowe mudeng apa ora? Ora mudeng ya jebulan ya, pancen kowe cah cilik. Coba ngene kuwi lho, tekan apa ora kuwi. Jadi kawaiba atroba. Kawaiba atroba itu fisik enggak? Very fisik. Fisik sekali. Jadi jangan kira orang yang kelihatannya tidak doyan dunia karena dengan kesengajaannya dia kepingin hidup zuhud. Jangan kira bahwa orang itu nggak punya keinginan materialistik. Justru karena dia menunda kesenangan sekarang, besok harapannya akan dapat sesuatu yang luar biasa. Nah ini dengan apa? Kan gitu kan? Ini dengan apa? Ya dengan 3 ranah. 1, ranah pertama itu Rasulullah sudah jelas itu mengatakan jariah. Jadi omong kosong kalau kita menginginkan ini innalil muttaqina fi jannatin wa uyun, tetapi kita nggak pernah 100.000 saja kita nggak pernah punya. Kita nggak pernah 50.000 untuk beli semen saja. Kita ini nggak pernah ditempel ke Masjid An-Nur di sana. Kita nggak pernah.
Bagaimana kita akan mendapatkan wa atharahum? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Wah, iki dora yasinan gitu. Ila ma naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi kalau hanya qaddamu saja, ini sedikit, Pak. Bekas kaki ini sedikit sekali. Kalau umur kita ini hanya ma qaddamu, sedikit sekali, Pak. Sedikit sekali amal yang kita bisa lakukan hanya dengan 50 menit. Itu sedikit sekali. Yang kita harapkan apa? Wa atharahum. Ada bekas-bekas itu. Jadi kan indah saja kan? Kalau misalnya kita bersatu bersama-sama untuk membuat apa? Untuk membuat startup misalnya. Kenapa enggak? Kenapa kita enggak urunan? Bikin startup. Meskipun itu modalnya paling tidak itu 1,5 M. Bikin masjid bisa enggak? Bisa. Tetapi bikin startup? Kenapa kok enggak? Gitu kan? Kenapa kok tidak? Kenapa kok saya masih mempunyai semangat seperti ini? Kenapa kok saya masih dolanan Twitter? Saya masih jualan di seperti ini. Kok sempat-sempatnya? Iya, sebab yang namanya pondok pesantren, yang namanya dakwah itu butuh ATM. Pantang yang namanya krido lumahing asto. Ini bahasa Inggrisnya gitu. Krido lumahing asto. Ini bahasa Inggrisnya. Krido itu kerja, lumahing asto. Pakai irik, pakai apa? Seser gitu. Kok lingenes? Masalahnya kita punya kesempatan itu enggak? Ada. Kesempatannya ada. Jadi yuk ada, ya hilang. Hilang yuk. Wahyu, oh ya sudah. Ini ada apa? Ini maksud saya. Tolong dibukakan. Pasangkan. Oke. Sampai mana nih tadi? Jadi kalau Utsman bin Affan sampai hari ini masih mempunyai nomor rekening atas namanya, kemudian bisa untuk membangun hotel paling mewah di Madinah, namanya Hotel Utsman bin Affan. Kalau kemudian di antara anak-anak Indonesia ada yang dibiayai oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan yang sudah wafat itu. Beasiswanya, mukafaahnya. Itu cantik enggak? Termasuk saudara Bunaya Fathi Rosadi. Mahasiswa S2 ini sedang lanjut ke S3 di Madinah. Anak ini punya bapak. Bapaknya itu orang Temanggung. Rumahnya kidul masjid. Wis jenggoten putih, ning janjane isih enom. Kenapa saya tahu? Iya, sebab itu anak saya. Jadi dia mendapatkan apa? Mendapatkan beasiswa dari siapa? Beasiswa dari orang yang sudah mati. Namanya Utsman bin Affan. Kenapa kita hutang? Kenapa kita kalah sama Cina? Iya, kita kalah di startup. Sidik-sidik, Shopee. Tokopedia. Apa lagi? Alibaba. Apa lagi? Lazada. Gitu. Kenapa kita nggak membuat sendiri? Mungkin tidak. Apapun yang di dunia ini masih mungkin. Karena itu juga dilakukan oleh manusia. Wong itu ya menungso, dhewe iki ya menungso. Sana 9 bulan, kita juga 9 bulan. Mangane kono ya sego, kita ya sego. Masalahnya kan oke. Mungkin nggak umur 60 tahun masih donor darah. Darahnya AB. Saya bilang masih. Yang harus saya upayakan apa? Yang harus saya upayakan adalah sarapan saya tempe tok 3 iris tak colek pakai madu. Itu sarapan saya. Supaya apa? Supaya fisik kuat. Lah wong Cina sing wis ora kanggo gawe we renang kok. Ini ya. Kapan nanti renang yuk sama aku?
Saya masih kuat 30 lap, alhamdulillah. Saya masih kuat 30 lap kali 50 meter. Astagfirullahaladzim. Saya masih kuat. Dan itu saya tertantang oleh Kohsin. Kohsin itu yang punya toko Gloria di Temanggung. Satu ketika dia renang gitu, kemudian saya tanya, Koh, berapa kali? Ya, 9 kali ya. Dalam hati saya 9 kali, aku harus kuat. Pertama, alhamdulillah megap-megap. Sesuatu yang di pertama itu yang sulit. Persneling 1 itu selalu sulit. Nanti kalau sudah masuk persneling 2, itu persneling 3 itu akan lebih mudah. Udah, tafsirnya jangan macam-macam. Kayak guyu kayaknya, tapi ngerti maksudnya gitu. Sing guyang-guyu berarti ngerti maksudnya. Baik. Sekalian, tidak ada kata yang saya paling susah menjelaskan, ya. Saya paling susah menjelaskan bahwa dakwah itu butuh dana besar. Kenapa kita nggak berkolaborasi untuk itu? Yang jika mati, insya Allah syahid. Yang namanya harta untuk kebaikan itu kan juga baik saja. Tanah 6 hektar diwakafkan. Punya ilmu, belajar dari Profesor Mahmud Yunus di Padang Panjang, yang pengarang kamus bahasa Arab pertama. Ilmu dari sana kemudian ditampung. Kemudian dia pulang ke rumahnya. 6 hektar itu diwakafkan. Cari anak brutal, itu 7 orang dapat. Kemudian diajar sendiri di musola 7 kali 6 meter. Ini yang disebut-sebut sebagai masjid pusaka. Orang ini punya anak 11. Dari 11 itu tidak ada yang tidak berhasil pendidikannya. Dari 11 orang itu 5 orang sudah profesor. Termasuk panjenenganipun Profesor Doktor Filosofi Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi. Jadi yang namanya Kiai Zarkasi itu wakaf sendiri, ilmu sendiri, ngajar sendiri, anak-anaknya jadi semua. Kan 3 ranah. Ini yang kita semua hadisnya sudah hafal kan? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apa? Harta, ilmu, generasi. Jadi ketika kita ini bekerja untuk ini bagaimana? Bekerja untuk ini ya sudah bismillah, gitu kan? Bahwa kemudian di sebuah mobil itu meskipun itu spare partnya itu macam-macam ya, macam-macam mereknya. Ya merek itu kan boleh saja gitu. Oh, pedalnya dari apa? Boleh saja joknya dari apa. Tapi kan di antara sekian mobil yang hebat itu kan harus ada yang rela jadi jok. Untuk gelem tadi napa? Tempat duduk. Ada yang lebih ngeri lagi, jadi pentil. Pentil itu yang paling susah, nggak bisa selfie. Selfie nggak bisa selfie, pentil selfie, gembos. Tapi semua itu menuju ke arah sana. Ini yang PR besar untuk seperti Taliban hari ini. Taliban hari ini menghadapi PR yang luar biasa secara internal. Ada fastun, ada kelompok-kelompok, semua ada 7. Masing-masing ingin di depan. Ternyata ini masalahnya. Jadi ketika kita bersatu untuk mengerjakan 3 ranah itu, insya Allah kita abadi. Itulah ketika Allah mengatakan jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Akhidina ma atahum rabbuhum. Akhidina itu apa? Akhidina itu menjubui gitu, Pak. Atau menerima gitu kan. Menerima. Jadi di surga nanti kita hanya
hanya menerima gitu kan. Ya tinggal menerima. Kenapa kok menerima tinggal menerima? Iya, karena sistemnya sudah jadi. Ya kan? Mardigowawi membuat apa? Membuat sistem. Ya kan? Apa? Bentuknya apa? Dinaran. Wah, sekarang sudah ada berapa? Sudah 13 triliun. Uangnya sudah terkumpul 13 triliun. Punya Mardigowawi. Sekarang tantangan dia apa? Tantangan siapa yang mau pakai uang ini? Silakan, UKM mana yang pantas untuk saya uji. Bukan? Ternyata bukan masalah duit. Ternyata Mardigowawi itu juga punya impian itu. Saya merasa terharu ketika Menteri Luar Negeri ya Bu Retno siapa? Marsudi. Dia katakan, saya di mana-mana saya katakan bahwa saya Muslim. Meskipun saya tidak pakai kudung. Ternyata dia yang diterima oleh masyarakat Barat. Oh, Islam itu kok gitu ya? Iya. Dia bicara blak-blakan apa adanya. Sayangnya tidak boleh direkam. Dan sejak awal dia mengatakan, saya akan blak-blakan tetapi saya jangan direkam. Jangan ini di-share. Sudah hanya orang-orang yang terbatas. Terus terang, itu kawan-kawan di Kahmi. 3 malam yang lalu. Dia cerita tentang Taliban dan lain sebagainya. Ternyata masalahnya adalah internal. Biasanya kita ini pintar untuk perkalian, pertambahan itu pintar. Ning nek wis tekan nggon pembagian. Ini yang biasanya rodo masalah gitu. Jadi itu tinggal ngambil. Kalau sistemnya itu bagus, nanti tinggal ngambil. Maaf, ini saya akan langsung pada konteksnya. Konteks yang ayat ini bisa kita pakai. Ya. Karena kalau dilihat di dalam tafsirnya ya memang agak beda. Ustadz kok agak nyeleneh? Bukan, ini enggak nyeleneh. Karena Al-Quran itu bisa dipakai kapan saja. Pada musim apapun, pada zaman kapanpun. Akhidina ma atahum robbum. Tinggal ngambil. Kapan? Kalau sistemnya sudah jadi. Jadi silakan nanti kalau kita memang berkolaborasi bersama-sama, ya mungkin saya urun apa gitu kan, ya bareng-bareng ya kan nggak apa-apa kan, wong cah Temanggung tadi di sini kan nggak apa-apa toh, ya insya Allah aku ya isih nom lah, jenengan gue kawas kuwi aku gue kawas iki, gitu. Waduh, oke. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi sebelumnya kenapa kok mendapat itu? Iya, saya akan saya percepat di sini. Kenapa kok orang-orang itu mendapatkan itu semua? Iya, karena dulu ketika masih di dunia, mereka itu adalah orang-orang yang disebut sebagai muhsinin. Ketika masih di dunia. Artinya ada sesuatu yang dilakukan dulu. Muhsin itu apa? Muhsin itu melakukan sesuatu yang sudah baik. Jadi bukan melakukan sesuatu yang tadinya keliru kemudian diperbaiki, itu namanya muslih. Bengkel itu muslih. Kalau muhsin itu sesuatu yang sudah baik kemudian diperbaiki. Ini tadinya sudah laku ketika pakai botol. Sudah laku. Tapi botol itu harganya 6.000, bebannya lebih berat. Resikonya diongkir. Resiko diongkir, isinya sedikit. Harganya 75.000 1 on. Untuk harga Ibu Irene itu harganya 85.000. Wadahnya pakai plastik. Kan? Oke, saya ubah menjadi pakai karton. Karton ini hanya 4.000. Aslinya 3.000. Kemudian saya up jadi 4.000. Jadi 2 on. Isinya 2 on. Kemasannya lebih ringan, lebih elegan. Ya kan? Ini insya Allah ini di mejanya panjenenganipun Romo siapa? Romo Luhut Panjaitan gitu. Kira-kira ya pantas lah. Pantas seperti ini kira-kira ya pantas. 2 kali lipat
saya bisa menjual Rp80.000 2 on dengan pilihan yang lebih baik. Tadinya 1 on dengan botol harganya 75.000, sekarang 2 on dengan kemasan yang lebih cantik, lebih elegan, harganya hanya 80.000. 80.000 itu di pasaran. Harga distributornya berapa? Ini di 58.000. Terbayang? 58.000 itu saya sudah untung 130%. Hebat kan? Ini buka-bukaan ini. Ini buka-bukaan. Saya telanjang betul. Bahkan kalau ada yang ingin belajar ke rumah, mari silakan saya buka. Itu mesin buatan saya. Mesin dari mana? Belajar dewek. Kan prinsipnya cuma 2. Fermentasi itu kan prinsipnya cuma 2. Heating sama QC. Moisture content, MC. Moisture content kan selesai. Moisture content terus bagaimana? Heating terus bagaimana? Belajar lagi. Oh, ternyata ini ada urusannya sama apa yang untuk naik rendahkan itu apa? Termostat. Ya kan? Lah termostat itu seperti apa? Terus terang dulu nggak ada yang ngajarin saya. Wis tuwa kayak gini, ini masih terus belajar. Never old to learn. Never stop to learn. Quran itu pertama kali Iqra. Iqra apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Apa yang dibaca? Enggak jelas. Allah itu enggak jelas, enggak ngasih objek. Maaf, ini yang belajar bahasa Arab nih, ini Masturin ini kira-kira masih ingat apa enggak? Insya Allah lali. Insya Allah yakin lali gitu kan. Ono maf'ul, ono ismul maf'ul, ono isim fa'il, insya Allah lali gitu. Mesti lali. Ayo, nek kelingan tak kayak ide 1.000. Gitu kan. Jadi maaf ini. Muhsin itu apa? Muhsin itu yang even the best can be improved. Sesuatu yang baik pun itu masih bisa disempurnakan lagi. Pertama dulu ada Honda 70 cc, ya kan? Kemudian naik, ya kan? Jadi CG naik, jadi CB, ya. CB pelangkok kemudian gedibel, terus diperbaiki lagi jadi GL. Waduh kurang gagah, kurang gede. Kasih CC lagi, tambah lagi, jadi GL Pro. Genjot langsung protol. Jadi, habis itu Mega Pro. Habis itu Tiger kemudian dievaluasi, ini terlalu gedibel. Itu orang tua nggak mau. Yang mau hanya anak muda. Perbaiki lagi, jadi Mega Pro. Terus, jadi sebenarnya bisnis itu never end process. Kalau panjenengan menginginkan bisnis, melakukan usaha, kok membayangkan sok aku arep pensiun, salah. Sebab Anda nggak ada bisa pensiun. Kalaupun Anda mau duduk manis, tinggal tularkan sistemnya di ring 1. Kalau misalnya saya mati, terus bagaimana? Itu Wahyu sudah bisa jalan. Bagus sudah ngerti. Rizal sudah ngerti. Ini anak saya 2 orang. 3 orang. Kok nek bapak mati, silakan. Iki mbok teruske. Iki ATM. Ini ATM. Gontor itu punya ATM. 47 unit usaha. Pemasukannya Gontor itu 6 miliar sekarang ini per bulan. Jadi Gontor ini sekarang mau bangun apa saja, nggak masalah. Dulu Pak Taufik Kemas pernah memberi 4 juta, 4 miliar. Pak Kiai Hasan mengatakan apa? Kembalikan. Balik ke. Ora padaan. Enak. Jadi mau ngaji bagaimana? Enggak mikir bensin. War pengajian mikir bensin. Ora lucu. Kayak Pak Nardi. Meninggal dunia, sekarang sudah punya berapa pamela? 9.
Pamela 1, Pamela 2, Pamela 3. Sekarang ini Pamela 9. Jogja. Bisa? Bisa. Panjenengan ini masih muda. Iki wis tuwek, Mas. Wis tuwek, aku wis tuwa. Cucu saya berapa? 12. Nyata. Nyata. Oke? Jadi panjenengan mau alasan apa? Kita mau punya alasan apa? Gini, orang gagal itu cari alasan. Kalau orang berhasil itu cari peluang. Beda. Yang satu cari peluang, yang satu cari alasan. Loh, peluang saya sekarang ini saya lagi negosiasi sama orang Bogor. Untuk apa? Untuk impor ginseng. Saya mau impor ginseng. Itu mau saya padukan sama kunir putih. Saya mau bikin kapsul. Karena semakin ke sana, dunia semakin ke sana, itu yang namanya pola makan akan semakin remuk. Dan itu adalah masa depan kapsul bawang lanang. Bukan promo, ora tuku ki ra apa-apa kok. Nek ana sing gelem tak kei kok. Kan gitu. Kalau kemudian nanti saya mati, panjenengan masih ingat siang hari ini. Saya sudah rela. Kalau panjenengan nggak dapat apa-apa siang hari ini, setidaknya saya sudah membuktikan bahwa saya mulai dari nol. Ketika saya sudah berumur, nantinya akan seperti apa? Aku nggak tahu. Yang jelas ini semua tadinya saya kerjakan sendiri, pakai tanganku sendiri. Lama-lama nggak kuat lagi. Lama-lama permintaan banyak. Lama-lama saya harus nambah anak. Begitu tambah, kowe bagian IT ya oleh. Lama-lama tambah lagi. Lama-lama tambah lagi. Lama-lama bangun gedung. Saya punya gedung yang sedang saya bangun untuk rumah tahfidz. Di Margoyoso, saya punya tanah 1 hektar. Ini yang segera harus kita dirikan pesantren. Itu mengapa saya masih doyan duit. Maka salah kalau masih muda tapi nggak punya keinginan. Alah, aku tidak mau dunia, Thomas. Lah kalah kita di situ. Pak